Ketemu lagi dengan Arif Yudhistira. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian kebisingan dan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Wah, menarik bukan? Yuk, kita simak kelanjutan dari material ini. Kebisingan atau noise didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan, dan kebisingan merupakan produk dari urbanisme dan teknologi. Oleh sebab itu, kebisingan lebih banyak terjadi di perkotaan. Menurut United Nations Population Division tahun 2018, 68% populasi dunia akan tinggal di perkotaan hingga akhir tahun 2050. Dengan dominasi peningkatan sebesar 90% terjadi di Asia dan Afrika. Wow, besar sekali. Nah, kebisingan perlu dikendalikan. Jika tidak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan menimbulkan berbagai macam dampak buruk bagi penghuninya. Jika kesadaran mengenai bahaya kebisingan tidak ditingkatkan, hal ini akan menjadi permasalahan serius di kota-kota besar di seluruh dunia. Kita lihat grafik pada gambar 2 menunjukkan dampak negatif paparan polusi kebisingan di perkotaan terhadap gangguan pendengaran. Nilai noise pollution berbanding lurus dengan nilai hearing loss. Artinya, semakin besar NP, maka HL pun akan semakin besar. Yes, berbanding lurus. Fenomena HL ini salah satunya disebabkan oleh tereksposnya pendengaran dengan kebisingan secara kontinu. Kebisingan maksimum yang dianggap aman yaitu 85 dB dengan durasi kurang dari 8 jam sehari. Berikut sumbernya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dampak negatif dari kebisingan, teman-teman. Antara lain adalah mengurangi kenyamanan, mengurangi produktivitas, memicu emosi negatif, menyebabkan beberapa penyakit, menyebabkan gangguan psikologis, bahkan resiko gangguan pendengaran. Wah, banyak sekali ternyata. Gangguan emosional didefinisikan sebagai keadaan emosional akibat ketidaksenangan dari kondisi yang terjadi oleh seseorang atau kelompok yang dapat mengganggu. Kebisingan pada frekuensi rendah dengan tingkat kekerasan yang tinggi lebih mengganggu dan akan mempengaruhi perilaku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan ini dapat menyebabkan timbulnya sifat agresif dan defensif pada seseorang. Sifat agresif yang terjadi yaitu menjadikan seseorang menjadi cepat marah dan berperilaku kasar. Sikap defensif tersebut menjadikan seorang menjadi sulit menerima kritik dan masukan dari orang lain. Kritik dan masukan tersebut dianggap hanya sebagai serangan suara yang masuk ke telinga. Kalau gangguan konsentrasi dapat menghasilkan kesalahpahaman akibat adanya suara yang tidak diinginkan sehingga informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi pendengar. Contoh dari adanya speech interference ini adalah terganggunya proses belajar mengajar pada sekolah. Salah satu penelitian terganggunya proses belajar mengajar akibat kebisingan berjudul tentang analisa performa kebisingan terhadap siswa sekolah dasar di ruang kelas. Disebutkan bahwa kebisingan tersebut mempengaruhi konsentrasi belajar siswa sekolah dasar, serta penyampaian materi pelajaran dari guru menjadi tidak jelas akibat kebisingan yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Nah, ini yang paling ngeri, teman-teman ya. Gangguan tidur adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia. National Sleep Foundation, lembaga nirlaba yang fokus pada kebutuhan tidur, mengeluarkan daftar lama kebutuhan tidur manusia sesuai usia. Untuk anak-anak dan orang dewasa memiliki waktu yang berbeda tentunya. Jika waktu tidur tidak mempengaruhi di malam hari, maka akan terganggu konsentrasi dan menurunnya energi hingga beberapa hari ke depan. Paparan kebisingan yang dirasakan juga sangat menurunkan kualitas tidur, suasana hati mood, dan kinerja seorang paparan kebisingan selama terus-menerus menurut World Health Organization atau WHO tahun 99. Di dalam ruangan tidur tidak boleh lebih dari 30 dB untuk menghindari efek negatif dari tidur. Efek dari kurangnya tidur dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikologi pada seseorang. Pelemahan pendengaran bahkan hilangnya pendengaran, hearing loss, merupakan salah satu gangguan fisiologi yang banyak terjadi akibat paparan kebisingan. Pelemahan pendengaran didefinisikan sebagai meningkatnya ambang batas pendengaran.
Kebisingan merupakan salah satu faktor resiko kardiovaskular karena kebisingan dapat mengaktifkan hormon dan saraf tanggapan yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Wah, lumayan juga ya akibatnya. Apalagi bisa mengakibatkan penyakit jantung. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian, selain berdampak pada manusia, kebisingan juga berdampak pada lingkungan sekitar. Salah satu contoh kebisingan lingkungan adalah pengeboran minyak lepas pantai. Kegiatan pengeboran minyak lepas pantai ini menghasilkan getaran suara yang cukup besar dari alat-alat berat. Suara yang dihasilkan akan merambat ke dalam air, dan hal ini mempengaruhi kehidupan laut khususnya mamalia laut. Ada paus, lumba-lumba, dan sebagian ikan lainnya, yang sangat tergantung pada suara untuk mencari ikan. Berkomunikasi dan berkembang biak. Jika efek ini terus berlanjut, maka spesies tersebut sulit menemukan makanan dan berkembang biak dalam radius area 100.000 meter persegi. Sehingga banyak spesies akan punah dan gangguan suara tersebut. Oke, demikian penjelasan mengenai kebisingan dan dampaknya. Sampai jumpa di materi course selanjutnya. Terima kasih.